Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang ibu banggakan, apa kabarnya hari ini? Semoga pada masa pandemi ini kalian selalu sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar PJJ. Oke, pada pembelajaran hari ini kita akan membahas teks resensi. Nah, sebelumnya ibu ingin bertanya, adakah di sini yang suka membaca sebuah cerpen ataupun novel? Nah, apa sih yang membuat kalian tertarik dari novel tersebut atau cerpen tersebut? Bahas hal itu pada materi teks resensi. Sesuai pada KD 3.8 dan 4.8, yaitu menganalisis kebahasaan resensi dalam kumpulan cerpen atau novel setidaknya 2 karya yang berbeda. Lalu mengonstruksi sebuah resensi dari kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah dibaca. Nah, nanti hasil dari materi ini kalian akan diminta untuk membuat sebuah resensi. Namun pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistematika dan kebahasaan teks resensi. Nah, sebelum kita mengenal sistematika dan kebahasaan resensi, alangkah baiknya kita mengenal apa sih teks resensi itu. Menurut W.J.S. Purdarminta, resensi merupakan pertimbangan atau perbincangan tentang sebuah buku yang dinilai kelebihannya atau kekurangannya, menarik atau tidaknya tema, isi buku, kritikan, dan memberi dorongan atau masukan pada halayak perlu tidaknya buku tersebut dibaca atau dimiliki orang lain. Lalu menurut Panuti Sujiman, resensi adalah hasil pembahasan dan penilaian pendek tentang suatu karya tulis. Nah, konteks ini memberi arti bahwa penilaian mengungkapkan secara sekilas, membahas atau mengkritik sebuah buku. Nah, dari 2 argumen atau 2 pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa resensi adalah suatu penilaian sebuah karya. Lalu tujuan dari resensi yang pertama, kita dapat mengetahui kelebihan dan buku yang diresensi. Lalu yang kedua, menguji buku dan membandingkan terhadap karya lain. Apakah buku yang dibaca kita lebih baik dari bacaan buku yang lainnya. Lalu yang ketiga, memberi masukan kepada penulis berupa kritik dan saran terhadap isi, substansi, dan cara penulisan buku. Nah, dari hasil resensi ini kita juga dapat memberikan masukan ataupun kritik dan saran terhadap penulis buku tersebut. Jadi nanti penulis buku juga dapat mengevaluasi dari hasil tulisan dia. Keempat, memberikan gambaran kepada pembaca dan memberikan penilaian umum dari sebuah karya secara ringkas. Nah, intinya yaitu memberikan penilaian baik atau tidaknya buku yang kalian baca. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan sistematika resensi. Nah, sistematika resensi yaitu terdiri dari pertama judul resensi, yang kedua identitas buku, yang ketiga pendahuluan, yang keempat keunggulan buku, kelima kekurangan buku, dan keenam penutup. Nah, judul resensi harus ditulis secara jelas, singkat, dan tidak menimbulkan kesalahan penafsiran. Identitas buku memuat judul buku, nama pengarang atau penulis, nama penerbit dan tahun terbit, jumlah halaman, halaman cover atau sampul, dan terakhir harga buku. Ini relatif, kamu boleh menyantumkan ataupun tidak. Nah, pada bagian tubuh isi resensi, ini berisi tentang sinopsis buku atau gambaran secara ringkas buku atau novel yang dibaca. Nah, di sini juga terdapat kelebihan atau kekurangan dari buku tersebut. Dan terakhir penutup. Penutup ini diakhiri dengan sasaran yang dituju atau memberikan rekomendasi kepada pembaca apakah buku ini cocok atau tidak dibaca oleh halayak. Dan berikan alasan-alasan yang logis terhadap argumen kamu tentang cocok atau tidaknya buku ini dibaca oleh orang lain. Nah, di sini contohnya yaitu ada novel yang berjudul Sang Pemimpi.
Judulnya Sang Pemimpi, ditulis oleh Andrea Hirata, diterbitkan oleh PT Bentang Pustaka. Halamannya terdiri dari 292 halaman, cetakannya pada cetakan keempat tahun 2008. Lalu ISBN-nya tertera di belakang buku, biasanya di belakang barcode. Nah, di sini bagian pendahuluan yaitu berisi sinopsis atau gambaran secara ringkas dari novel tersebut. Kalian bisa baca dan kalian bisa amati ya, apa sih isi pendahuluannya. Lalu selanjutnya keunggulan buku. Keunggulan buku ini berisi tentang kelebihan-kelebihan yang terdapat pada buku. Misalnya bahasa yang digunakan, bahasa yang digunakan mudah dipahami pembaca, lalu alur ceritanya sangat menarik. Seperti itu keunggulan buku. Lalu ada kekurangan buku. Pastilah sebuah karya terdapat kekurangan ya. Nah, kekurangan dari buku ini yaitu dijelaskan bahwa buku tersebut merupakan tetralogi novel Laskar Pelangi. Namun, tidak ada hubungannya dari Laskar Pelangi tersebut. Lalu yang terakhir, penutup. Nah, bagian penutup ini merupakan bagian rekomendasi kalian terhadap pembaca lain. Apakah novel ini cocok atau tidaknya dibaca oleh orang lain? Misalnya, novel ini cocok untuk kalangan masyarakat karena terdapat pesan-pesan yang disampaikan untuk pembaca. Lalu, novel ini sangat cocok untuk para remaja Indonesia yang bermimpi dan bagaimana cara mewujudkannya. Nah, di sini kalian bisa menyantumkan alasan yang logis mengapa novel tersebut cocok atau layak untuk dibaca oleh pembaca lain. Nah, selanjutnya kaidah kebahasaan resensi. Nah, kaidah kebahasaan resensi yang pertama menggunakan konjungsi penerang, seperti contohnya kata yakni, yaitu, adalah, ialah. Lalu menggunakan konjungsi temporal, yaitu menunjukkan waktu. Misalnya, sejak, semenjak, kemudian, akhirnya, setelah itu, lalu. Lalu yang ketiga menggunakan konjungsi penyebaban. Seperti karena, sebab. Lalu yang terakhir menggunakan pernyataan yang berupa saran atau rekomendasi pada bagian akhir teks. Nah, biasanya ditandai oleh kata harus, hendaknya, ayo, mari, dan lain sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari tentang sistematika dan kebahasaan resensi, lalu kita akan membuat sebuah teks resensi. Nah, langkah-langkah menulis resensi yang harus kalian lakukan yang pertama, melakukan penjajakan atau pengenalan buku yang diresensi. Misalnya, kalian melihat judulnya, tahun terbitnya, siapa penulisnya, dan diterbitkan oleh siapa. Lalu yang kedua, membaca buku yang diresensi secara menyeluruh, cermat, dan teliti. Nah, di sini kalian membaca dengan seksama apa yang menjadi inti dalam buku tersebut, apa kelebihan dan kekurangan buku tersebut, dan apa hal yang menjadi rekomendasikan kepada orang lain untuk membaca buku tersebut. Lalu yang ketiga, menandai bagian yang penting dan menjadi bagian khusus yang akan dikutip pada data acuan resensi. Lalu yang keempat, setelah kalian membaca dengan cermat, kalian dapat membuat sebuah sinopsis atau intisari dari buku yang akan kalian resensi. Lalu yang kelima, menentukan sikap atau penilaian. Nah, dari sini kalian dapat menilai sebuah buku tersebut baik atau tidaknya. Seperti itu. Lalu yang terakhir, mengoreksi dan merevisi hasil resensi dengan menggunakan dasar dan kriteria yang telah ditentukan sebelumnya. Nah, itu adalah langkah-langkah kita sebelum menulis resensi. Nah, itu adalah penjelasan mengenai materi teks resensi. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat dimengerti anak-anak sekalian ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.